Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Subira Anwar dari kelompok 4 dengan Kakak Asih dan Kak Amara. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan proses data. Baiklah, di sini kita akan memulai proses olah datanya dengan menggunakan aplikasi Excel. Baiklah, di sini kita akan mencari rata-rata pada setiap bulan dalam tahunnya di wilayah Malang. Dengan cara ini kita gunakan rumus average, sama average. Terus kita klik kolomnya bawah, kalau kita tutup. Setelah itu hasilnya tinggal kita klik 2 kali, lalu kita tarik ke samping. Oke, setelah sudah ada hasilnya, maka kita akan pindahkan ke dalam format laporannya dengan cara mengcopy. Terus selanjutnya, tadi setelah kita copy, maka akan kita paskan ke dalam sheet yang akan muncul seperti berikut. Selanjutnya kita akan mengolah data annotate. Nah, di sini ada catch, rata-rata, dan annotate. Untuk catch sendiri, di sini kita akan menggunakan yang data per bulannya, lalu kita masukkan dengan cara kita copy. Terus untuk kita untuk menampilkan di sini, kita gunakan pastel value atau pastel spesial dengan cara pilih yang value, setelah itu pilih yang trans. Lalu kita klik OK. Maka datanya akan muncul seperti ini. Kita lakukan pada semua datanya. Selanjutnya untuk rata-ratanya sendiri kita akan menggunakan bagian rata-rata di bawah ini. Untuk setiap tahunnya. Caranya sama, kita copy. Kita gunakan pastel spesial. Lalu kita copy kembali untuk di tahun-tahun berikutnya. Terus itu kita akan mencari catch dengan cara sama dengan catch kurang dengan rata-rata. Maka kita enter. Oke, akan keluar hasilnya. Untuk hasil selanjutnya kita tinggal klik di sini 2 kali, maka akan mengikuti semua pada tahun berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk bagian core. Di sini, untuk datanya, kita lakukan pada yang sama untuk mencari rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Klik. Lalu kita tarik ke samping. Oke, selanjutnya kita cari untuk data unoclar. Di sini untuk data unoclarnya kita menggunakan keluarnya sama menggunakan data per bulan dalam 1 tahunnya. Kita copy. Untuk rata-ratanya kita menggunakan rata-rata setiap bulan dalam tahun ini. Sama kita copy, kita pastel menggunakan pastel value transpose, lalu kita copy kembali,
Kita paste ke tiap tahunnya. Untuk mencari anokornya sama, kita menggunakan rumus sama dengan floor dikurang dengan rata-rata. Kita enter. Oke, setelah keluar hasilnya, kita klik 2 kali untuk menunjukkan hasil tahunnya. Terus di sini karena kita hanya menggunakan 2 angka di belakang koma, maka kita blok semuanya dulu, lalu kita kecilkan. Cara klik dulu. Oke. Selanjutnya kita akan mencari temperatur. Caranya sama, kita gunakan rumus average. Oke, setelah rata-ratanya ditemukan, maka kita akan mencari anotek. Caranya sama, kita copy setiap bulannya. Jangan lupa menggunakan pasal spesial. Untuk rata-ratanya kita menggunakan rata-rata pada bulan ini. Untuk mencari anotemnya sama, kita gunakan rumus sama dengan temperatur dikurang dengan rata-rata, lalu kita enter. Kita klik 2 kali, akan keluar hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai anotem dengan anoketnya dengan cara kita tinggal copy paste dari data yang sudah kita hitung tadi. Di sini kita menggunakan paste values yang ini. Oke, selanjutnya kita gunakan anoket. Ini kita copy, lalu kita paste di sini menggunakan paste. Oke, selanjutnya ada anotem sama anokor sama satu lagi. Kita gunakan paste values, terus kita gunakan di sini anokor. Selanjutnya kita akan mencari untuk anokor dan anoket. Caranya sama, untuk nilai anokornya kita masuk, kita copy, lalu kita pindahkan dengan menggunakan paste value. Untuk anoketnya juga begitu, kita copy, lalu kita pindahkan dengan paste value angka. Oke, setelah kita memindahkan semua datanya, maka kita akan menggunakan grafik dengan cara semua datanya lengkap, maka kita akan analisis data dengan menggunakan grafik, yaitu di sini kita blok semuanya, lalu kita pilih yang insert linear, terus kita pilih yang 2D line. Oke, ini akan muncul. Nah, kita akan mengubah garis biru ini atau yang disebut dengan anomali temperaturnya dengan cara kita klik kanan, terus format data series. Selanjutnya di sini pada plot series nya kita pindah ke secondary axis, maka grafik pada birunya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita kita pilih klik pada tahun ini,
kita klik kanan untuk merubah formatnya. Lalu kita pilih label. Setelah itu, di sini ada label position. Kita pilih yang row. Oke, akan bentuk seperti ini. Setelah itu, di sini kita akan merubah bentuk grafik yang anotemnya ini dalam bentuk batang. Dengan cara kita klik ini, kita klik kanan, terus kita pilih Think Settings Start Title. Terus kita pilih yang Clustered Column Line. Oke. Terus kita yang secondary axis-nya kita centang, lalu kita klik OK. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan merubah chart title dengan judul grafik. Oke, setelah grafiknya muncul, maka kita akan buat untuk mencari nilainya dengan cara klik data, terus kita gunakan data analysis tools, kita pilih correlation, selanjutnya di sini kita akan pilih semua datanya, lalu kita pilih output trend-nya, kita akan gunakan sebelah sini, lalu kita klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti berikut. Setelah kita mencari data ininya, data analisis, grafik korelasi anotem dan annotate, kita akan membuat nilai interpretasinya yaitu berdasarkan grafik yang didapat diketahui nilai annotate dan anotem di daerah Malang, yaitu nilai annotate yang tertinggi berada pada bulan November tahun 2021 dengan diperoleh 0,20 dan terendah pada bulan November tahun 2023 sebesar minus 0,15, sedangkan nilai anotem yang tertinggi pada bulan Juli tahun 2022 sebesar 0,20 dan terendah pada bulan Juli dan Januari tahun 2021 dan 2022 sebesar 0, minus 0,20, sehingga grafik tersebut dapat dikatakan berbanding terbalik karena suhu rendah hasil tangkapan tinggi. Maka setelah ini kita akan lakukan datanya terhadap anotem, anoclor, anocage. Terus kita di sini akan lanjut pada DMI. Oke, untuk DMI, SOI, Nino, dan all data, di sini kita akan lakukan hal yang sama dengan cara mengcopy dan memindahkan datanya ke dalam tabelnya masing-masing. Untuk bagian all data sendiri, di sini kita akan memindahkan seluruh data mulai dari anocache, anotem, anoclor, DMI, SOI, dan Nino ke dalam satu ini. Selanjutnya kita akan olah ke menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengolah data dengan menggunakan SPSS, yaitu di mana kita akan pilih SPSS terlebih dahulu. Di sini untuk variabel view-nya, kita masukkan bagian name-nya itu ada anochart, anotem, anoclor, SOI, serta Nino 3.4. Setelah itu, maka data tersebut akan masuk ke data view seperti berikut. Setelah bagian atasnya diurutkan sesuai dengan nama-namanya, maka kita akan mengcopy data yang ada pada all data di Excel dengan cara scroll ke bawah, lalu kita klik copy, lalu kita pindahkan ke SPSS-nya dengan cara klik Ctrl V. Oke, setelah datanya masuk secara analyze, kemudian dimension reduction, kita pilih vector, terus selanjutnya untuk bagian anochart-nya kita pindahkan ke selection variable, untuk anotem
anoklor dari SOI dan ninonya kita akan pindahkan ke variabel. Untuk deskriptifnya, di sini kita centang semuanya kecuali inverse dan reproduksi. Kalau kita klik continue, untuk extraction kita pilih correlation metric. Setelah itu untuk values-nya, untuk fix, kita pilih di sini fixed number of vector. Kita isi 5, lalu kita continue. Untuk rotation, kita pilih yang very max. Lalu kita yang lain yang tidak perlu diubah. Kemudian kita pilih yang loading floats. Lalu kita pilih continue. Setelah semuanya selesai, kita pilih ini. Lalu kita cancel, lalu kita klik OK. Oke, baik, di sini sudah keluar hasilnya. Maka tahap selanjutnya kita hanya akan membuat interpretasi berdasarkan analisis vektor yang sudah kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini tentang proses dan analisis data. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.